Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdurrahmanin aku. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Alhamdulillah kami bisa buat video kembali karena sekian lama kami tidak buat video. Kali ini kita akan membahas yang spesial ya tentunya teman-teman. Nanti tonton sampai selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas part ketiga dari tata cara bagaimana supaya kita bisa menjadi operator keren di khususnya di PT IMIP ya. Yang pertama, kita sudah bahas tentang persiapan mengenai SIM B2 umum dan SIO. Kemudian yang kedua, kita telah membahas tentang bagaimana caranya kita untuk registrasi, kemudian interview, dan MCU dan sebagainya. Dan yang ketiga ini khusus ketika kita sudah berada di menjadi operator keren atau kita mau sudah tes operator keren, yakni operator keren ini di tes yang pertama mengenai tes tulis, dan yang paling menentukan adalah tes mata ya teman-teman. Ketika teman-teman mungkin MCU ya, tes matanya itu mungkin huruf abjad ya, A, B, C, dan sampai Z ya, mengenai yang huruf besarnya dulu, kemudian yang kecil, sampai yang paling terkecil. Itu ketika kita MCU atau medical check up. Tetapi kalau kita di keren ini ya, khususnya divisi keren, ketika kita tes mata ya, beda daripada yang lain ya teman-teman. Tentunya tes mata kita ini seperti arahan dari signalman. Kan kita berada di ketinggian, jadi kita bagaimana supaya bisa melihat ke bawah seperti ini, sekecil apapun gerakan dari signalman di bawah bisa kita lihat. Tentunya tesnya akan berbeda. Tesnya akan saya tampilkan di samping sini nanti ya, mengenai bagaimana tata cara untuk tesnya ya teman-teman. Jadi tesnya seperti ini ya. Jadi dia mempunyai seperti garis seperti huruf E ya, begitu juga ada W dan M ya, atau angka 3 juga ya teman-teman ya. Di sini semua sisi ujungnya ini seperti huruf ini dia mempunyai kelurusan yang sama. Jadi kalau kita lihat dari jauh ya, itu seperti sama semua ya, tinggal bentuknya yang kita berbeda. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, dan ada yang ke bawah. Untuk tes keren ini teman-teman ya, kita dites sekitar 5-7 meter lah, kurang lebih seperti itu ya, 7 meter kurang lebih mengenai tes mata. Nanti kita akan ditutup satu mata, entah mata kiri kita akan dites dulu mata kiri atau mata kanan dulu. Kemudian kita akan dinilai lulus atau tidaknya ya. Jadi di sini ada tanda-tanda garis-garis warnanya ya. Ada mulai dari warna kuning sampai yang paling bawah itu warna biru. Ketika kita sudah lolos di situ, maka pasti kita akan lolos dari tes mata ini. Bagaimana cara tes matanya? Teman-teman akan dites sejauh kurang lebih 7 meter ya teman-teman. Kemudian teman-teman pertama dites akan mata sebelah kanan teman-teman ya. Jadi teman-teman tutup seperti ini, atau nanti diberikan seperti penghalang ya, seperti dos mungkin seperti ini. Kita akan ditutup sebelah mata kita untuk melihat semuanya ya. Jadi kita mengikuti arahan dari yang tes kita ya. Caranya bagaimana teman-teman? Teman-teman akan ditunjuki seperti ini ya. Misalkan saya yang mentes teman-teman ya, saya tunjuk seperti ini, teman-teman tidak untuk ucapkan. Kalau misalkan kita di MCU, kita ucapkan misalkan si dokter ini tes kita tentang ini apa, kita jawab ini A, ini apa, ini B, ini apa, ini C. Tetapi kalau di keren tidak, teman-teman ditunjuk seperti ini simbol-simbolnya. Teman-teman tinggal arahkan ini kemana, ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Ini beda daripada yang lain teman-teman ya. Makanya teman-teman harus mempelajari ini, karena tes mata ini tidak sembarang ya teman-teman. Karena banyak teman-teman yang kita ketika ke tes mata, tes tulis mereka lolos, tes ketinggian mereka lolos, tapi tatkala tes mata ini banyak dari mereka tidak lolos ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ada yang pertama penyebabnya tidak bisa melihat jarak jauh ataupun jarak dekat, pandangannya terbatas ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan tentang hal ini.
untuk bisa menjadi menempati rank portaling yang saya tempati sekarang. Untuk itu, ketika teman-teman dites seperti itu, ada kolom-kolomnya, ya, ada baris-barisnya, bisa teman-teman lihat di samping sini, ada baris-barisnya. Itu yang mencapaikan target teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa menjawab paling atas, tentunya kita bisa menjawab semua paling atasnya, karena paling atas ini yang paling besar. Sampai yang paling kecil itu garis warna biru teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa lewati, misalkan teman-teman disebut ini apa, teman-teman bisa bilang ini kiri, atau ini teman-teman ini apa, ini kanan, ini atas, ini bawah. Teman-teman bisa jawab seperti itu, maka ketika ada teman-teman jawaban yang benar, insya Allah bisa lolos ya. Dan nilai standarnya yakni 80. Nah, ketika teman-teman sudah selesai tes tulis, maka tahap selanjutnya adalah tes mata. Maka teman-teman jangan sampai lengah terhadap hal ini, karena ini yang paling penting menurut saya teman-teman ya. Karena saya juga kemarin sempat kesusahan, karena yang pertama posisi kita tes itu di tempat yang silau ya, tempat yang silau, ada baru matahari sedang terbit, tiba-tiba kita disuruh tes di situ ya. Kemudian pas pandangannya kita ke arah arah papan tes itu atau poster tes itu sudah agak gelap sekali ya, sudah silau kena mata, kemudian gelap tempat tesnya. Tapi alhamdulillah kita ada beberapa yang lolos, dan ada beberapa juga teman-teman kita tidak lolos. Karena kenapa? Karena itu teman-teman ya, karena kita tidak bisa bermain tangan mengenai hal ini ya. Tentunya teman-teman kita harapkan semua bisa menempati posisi rank ini. Semoga Allah mudahkan semua ya teman-teman. Kemudian juga teman-teman, tatkala kita tes juga kita diawasi oleh pengawas Cina, pengawas Indonesia, dan beserta teman-teman kita yang tes. Kemudian kita setelah tes tulis itu kita tes tes mata tadi. Kemudian yang saya lupa tadi ya, ini ketika tes mata kita bisa jalan ya. Mungkin agak buram kita lihat, kita bisa jalan seperti ini ke kiri atau ke kanannya, karena sempat saya lakukan juga seperti itu. Saya jalan ke kiri, jalan ke kanan untuk bisa membetulkan bahwasannya ini posisinya ini kiri, posisinya ini kanan ya. Karena misalkan kalau pengawas kita tes seperti ini, misalkan ini apa Abdurrahman, kita bilang ini kiri, padahal ini kanan, tentunya ini salah ya teman-teman. Pastikan kita di posisi yang baik. Kemudian saran saya, ketika kita tutup mata teman-teman ya, ketika mungkin dikasih seperti buku seperti ini atau buku P2H ya, teman-teman jangan rapatkan sekali seperti ini, karena ketika teman-teman pindah ke mata sebelah, pasti dia akan kabur ya teman-teman. Jadi tata cara tes matanya, kasih jarak antara mata dengan penutup ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita pindah ke mata sebelah, kita tidak terlalu kabur pandangan kita. Karena kemarin saya coba tes seperti itu, pandangan saya sangat kabur yang sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Karena saya coba tekan seperti ini, padahal tidak seperti itu. Jadi dia jaga jarak saya seperti ini supaya bisa kita maksimalkan pandangan kita ke depan. Tentunya teman-teman, ini adalah salah satu persyaratan yang teman-teman harus ketahui. Karena setelah ini kita akan dites ketinggian ya. Ketika kita sudah tes mata, kita akan dites ketinggian. Bagaimana kalau misalkan kita tidak lolos tes mata? Tentunya kita tidak bisa ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Kita dites ketinggian dari tahap pertama, mungkin dari tangga bagian bawah, kemudian dari railing bagian tengahnya, kemudian di atas bagian slingnya, kemudian di atas bagian pulinya. Kita akan dites semua ya. Kemudian kita akan dites juga ketika kita putar-putar tren ini, apakah kita pusing atau tidak. Tentunya ini semua memerlukan yang namanya persiapan ya teman-teman. Dan juga ini adalah gambar nanti saya akan tampilkan di Tumblr sama di komunitas juga. Saya coba akan tampilkan tes ini. Semoga teman-teman ketika teman-teman mendaftar, teman-teman bisa persiapkan namanya tes mata ini ya. Intinya itu saja ya teman-teman, banyak-banyak berdoa, kemudian banyak-banyak berusaha juga. Tentunya ketika kita sudah berusaha, berdoa, tentunya jangan sampai kita menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, pasti Allah akan sediakan kita sesuatu yang paling terbaik. Itu saja teman-teman ya. Tentunya, dan juga motivasi buat teman-teman yang sudah bekerja,
Jangan sia-siakan pekerjaanmu, manfaatkan karena banyak teman-teman yang di luar sana yang masih membutuhkan pekerjaannya teman-teman. Jadi jangan sia-siakan pekerjaan kita ya. Syukuri sekecil apapun penghasilan kita, sebesar apapun penghasilan kita harus tetap bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan lagi nikmatnya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada yang ditanya ataupun ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang saya belum bisa jawab di komentar YouTube atau di Instagram, mohon maaf sekali teman-temannya karena akhir-akhir ini kami baru bisa buat video ya teman-teman. Semoga nanti kedepannya bisa kami jawab semua tentang, ada pertanyaan juga tentang bagaimana, apakah ada WC di dalam kren, bagaimana tentang P2H alat yang di dalam kabin ini, atau mau naik ke tangga atau mau naik ke atas dan sebagainya ya teman-teman. Semoga kita kedepannya bisa jawab. Untuk itu teman-teman, jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar bawah ini ya teman-teman. Tentunya kami harapkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian teman-teman share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya teman-teman, karena tanpa dukungan teman-teman, tanpa support dari teman-teman, kami mungkin tidak akan lagi buat video. Cuma banyak yang DM kami tentang bagaimana persyaratan tentang tes mata, kemudian tes ketiga dan sebagainya, maka kami menyempatkan diri untuk membuat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, saya Abdul Rahman Inaku. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share, like, dan bagikan kepada teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.